Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Dwi Astuti, NPM 2531083 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terdiri dari yang pertama huruf abjad, kedua huruf vokal, ketiga huruf konsonan, keempat huruf diftong, kelima gabungan huruf konsonan, keenam huruf miring, dan ketujuh huruf tebal. Yang pertama huruf abjad. Huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan umum yang baku. Seperti yang kita ketahui, huruf abjad itu terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi atau ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh alat bicara jika aliran udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami hambatan. Vokal disebut juga huruf hidup atau bunyi. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Contohnya, huruf A pada posisi awal, contohnya api. Huruf A pada posisi tengah, contohnya padi. Huruf A pada posisi akhir, contohnya lusa. Huruf E. Ada 2 bunyi pelafalan, yaitu E dan E. Huruf E pada posisi awal, contohnya enak. Huruf E pada posisi tengah, contohnya peta. Huruf E pada posisi akhir, contohnya sore. Huruf E. Huruf E pada posisi awal, contohnya emas. Huruf E pada posisi tengah, contohnya kena. Huruf E pada posisi akhir, contohnya tipe. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik juga dapat digunakan. PUEBI 2015 menambahkan informasi pelafalan diakritik, E taling tertutup, E taling terbuka, dan E pepet. Untuk E diakritik taling tertutup, misalnya, anak-anak itu bermain di teras. Untuk E diakritik taling terbuka, misalnya, kami menonton film seri. Untuk E diakritik pepet, misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Huruf I. Huruf I pada posisi awal, contohnya itu. Huruf I pada posisi tengah, contohnya simpan. Huruf I pada posisi akhir, contohnya murni. Huruf O. Huruf O pada posisi awal, contohnya oleh. Huruf O pada posisi tengah, contohnya kota. Huruf O pada posisi akhir, contohnya radio. Huruf U. Huruf U pada posisi awal, contohnya ulang. Huruf U pada posisi tengah, contohnya bumi. Huruf U pada posisi akhir, contohnya ibu. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pemakaian huruf abjad dan huruf vokal. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan pahami materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Rairani Dimala Asmara dengan NPM 205310183. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang huruf diftong. Diftong adalah gabungan 2 huruf vokal yang menghasilkan satu kesatuan bunyi. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Contoh pemakaian kata pada huruf diftong seperti ai pada kata pakai, au pada kata himbau, ei pada kata survei, dan oi pada kata amboi. Sekian penjelasan materi huruf diftong dari saya. Mari kita simak dan pahami penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Joy Grace Denora, NPM 205310153. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf konsonan dan gabungan huruf konsonan. Yang pertama, huruf konsonan. Konsonan adalah bunyi atau ujaran bahasa yang terjadi karena ada udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan. Konsonan disebut juga dengan huruf mati.
Huruf yang melambangkan konsonan di dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Pemakaian di dalam kata untuk huruf konsonan sangat banyak. Beberapa contohnya yaitu untuk huruf B terdapat pada kata bijak, untuk huruf J terdapat pada kata jarum, dan untuk huruf Q terdapat pada kata qori'ah. Nah, untuk huruf Q dan X biasanya digunakan untuk nama ataupun keperluan ilmu. Kemudian, pelafalan untuk huruf X yang terdapat pada posisi awal kata diucapkan C. Contohnya seperti pada kata xenon. Yang kedua, gabungan huruf konsonan. Nah, sebelumnya tentu saja kita sudah tahu apa saja huruf-huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY, yang mana masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Nah, selanjutnya pemakaian di dalam kata untuk gabungan huruf konsonan KH. Contohnya seperti pada kata khusus dan akhir. Yang kedua, untuk gabungan huruf konsonan NG. Contohnya seperti pada kata buang dan senang. Yang ketiga, untuk gabungan huruf konsonan NY. Contohnya seperti pada kata nyata dan banyak. Dan yang terakhir, untuk gabungan huruf konsonan SY. Contohnya seperti pada kata syarat dan musyawarah. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang huruf konsonan dan gabungan huruf konsonan. Mari kita simak materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Aryani dengan NPM 205310163. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemenggalan kata. Dalam melakukan sebuah pemenggalan kata, terdapat 4 cara yang dapat teman-teman gunakan dalam proses kebahasaan manapun. Cara yang pertama, memahami ketentuan pemenggalan kata dasar. Dalam memahami ketentuan pemenggalan kata dasar, terdapat 4 bagian yang menjelaskan kata yang terdapat huruf vokal dan konsonannya. Yang pertama, apabila di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya, jail, kail, baut, soal, dan taat. Yang kedua, apabila di tengah kata terdapat huruf konsonan, pemenggalan kata dapat dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya, makan, teman, tabu, dan sukar. Untuk contoh yang salah, seperti ma'an, tem'an, tabu, dan sukar. Yang ketiga, apabila di tengah kata terdapat 2 huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan kata dapat dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, camkan, sandal, dan tampar. Namun, apabila di dalam kata terdapat gabungan huruf konsonan nye, eng, ke, dan si, tidak diperkenankan dipisah, harus tetap menyatu. Contohnya, kangen, makhluk, masyarakat, dan bunyi. Dan yang keempat, apabila di tengah kata terdapat 3 atau lebih huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan katanya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya, kompromi dan konklusi. Nah, itu tadi untuk cara pertama. Cara yang kedua, memahami imbuhan yang berupa awalan dan akhiran. Pada cara yang kedua ini, kita harus memahami bahwa imbuhan yang berupa awalan dan akhiran termasuk ke dalam awalan yang mengalami perubahan bentuk serangkaian dengan kata yang diimbuhinya, sehingga dapat dipenggal pada imbuhannya. Contohnya, makanlah, tiduran, wisudawan, dan prasangka. Cara yang ketiga, kata terdiri dari satu unsur bebas.
Selanjutnya, cara ketiga dalam memahami penggalan kata ini adalah apabila terdapat kata yang terdiri dari satu unsur bebas dan salah satu unsurnya itu dapat digabungkan dengan unsur lain. Contohnya, biografi atau biografi dan introspeksi atau introspeksi. Dan yang terakhir, cara keempat, yaitu kata khusus yang mengandung sisipan seperti el, em, er, dan in. Pada cara terakhir ini, kita memahami bahwa pemenggalan khusus kata yang mengandung sisipan seperti el, em, er, dan in, pemenggalan katanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, dengan mempertahankan sisipan dalam suatu suku kata, sehingga sisipannya tidak terpenggal. Dan yang kedua, tidak mempertahankan sisipan dalam satu suku kata. Contohnya, dengan cara pertama, pada suku kata bersisipan telunjuk, dari kata dasar tunjuk dipenggal menjadi telunjuk atau mempertahankan sisipan. Sedangkan dengan cara yang kedua, dengan kata yang sama dipenggal menjadi telunjuk atau tidak mempertahankan sisipan. Sekian penjelasan tentang pemenggalan kata dari saya. Mari kita dengarkan dan pahami materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrina Welni, MPM 2531087. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang huruf kapital. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berbentuk dan berukuran khusus lebih besar daripada huruf biasanya. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, contohnya mereka tertawa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, contohnya ibu mengingatkan jangan lupa membaca doa sebelum tidur. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Nabi Adam, Dr. Muhammad Hatta. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, contohnya Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, contohnya Amir Hamzah, Dewi Sartika. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, contohnya bangsa Indonesia, suku Melayu, bahasa Bali. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau peristiwa sejarah, contohnya tahun Hijriyah, hari Jumat, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang diikuti nama diri. Contohnya, Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Ngarai Siano. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital, contohnya jeruk Bali, kacang Bogor, dan nangka Belanda. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, badan, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen kecuali kata penghubung seperti di, ke, dari, dan yang untuk. Contohnya, Republik Indonesia, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan seperti dokumen resmi. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Cipta.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, kakak sedang membaca buku Laskar Pelangi. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra, dan ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, SH Sarjana Hukum, DR Doktor, Prof Profesor. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan yang dipakai dalam penyampaan atau pengajuan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Sekian penjelasan huruf kapital dari saya. Mari kita simak materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Olivia Sanggra, MPM 20531029. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf miring. Huruf miring didefinisikan menjadi 3. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, dan kelompok kata. Dan yang ketiga, huruf miring biasanya digunakan untuk menulis kata ilmiah atau ungkapan asing. Yang pertama, huruf miring yang digunakan untuk menulis nama buku atau sebuah kalimat. Contohnya, Kitab Suta-Somo yang dikarang oleh Empu Tantular yang digunakan sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, huruf miring yang digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan kata atau kalimat. Contohnya, di rumah sakit itu dilarang merokok. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah. Contohnya, Witarsa dan Rahmat Ruhiana 2002, Pendidikan Budi Pekerti 4 garis Bandung garis Eksat. Yang keempat, huruf miring digunakan untuk menulis nama ilmiah atau nama Latin. Contohnya, Indonesia pernah kerja paksa pada zaman Jepang, yaitu Romusa. Kelima, huruf miring digunakan sebagai penanda atau perbedaan dalam kalimat. Contohnya, huruf A, I, U, E, O adalah huruf vokal, sedangkan B, C, D, F, G, dan lainnya adalah huruf konsonan. Yang keenam, huruf miring dapat digunakan untuk menulis website atau sebuah link dalam sebuah kalimat. Contohnya, untuk mencari informasi yang benar dan cepat, Anda dapat mencarinya di Kamus Listrik Pintar, yaitu www.google.com. Yang ketujuh, huruf miring digunakan untuk menulis kalimat yang dikutip dalam sebuah buku, majalah, atau perkataan orang lain. Contohnya, kekuasaan seorang presiden ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan yang maha kuasa. Insinyur Soekarno. Penggunaan huruf miring dalam bahasa Indonesia sangat penting untuk memahami sebuah kalimat. Sekian penjelasan saya dan kawan-kawan saya. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.